Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah ma ba'da. Pada hikmah yang ke-9 kita telah mempelajari tentang amal-amal. Hikmah ke-10 tentang ikhlas. Hikmah ke-11 yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ialah tentang khumul. Khumul artinya adamu syuhroh, tidak terkenal, menutup diri untuk tidak dikenali orang lain, itu namanya khumul. Amal dijaga oleh ikhlas, ikhlas dijaga oleh khumul. Amal ini dibentengi ikhlas, ikhlas dibentengi khumul. Maka hikmah ke-9, ke-10 dan hikmah ke-11 yang akan kita pelajari pada pagi hari ini merupakan rangkaian yang satu sama lain saling terkait. Mari rekan-rekan pengajian Al-Hikam yang saya muliakan, kita baca hikmah yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif Ibnu Atha'illahi Sakandari, idfin wujudaka fi ardil khumuli fama nabata mimma lam yudfan la yatimu natajuhu. Kita terjemahkan, idfin wujudaka, pendamlah keberadaanmu, fi ardil khumuli, dalam bumi ketidaktenaran. Karena fama nabata, apa yang tumbuh, mimma lam yudfan, dari sesuatu yang tidak dipendam, layatimu natajuhu, tidak sempurna buah-buah yang dihasilkannya. Saya ulangi sekali lagi terjemahannya. Idfin wujudaka fi ardil khumuli fama nabata mimma lam yudfan layatimu natajuhu. Tanam eksistensimu, pendam keberadaan dan wujudmu di dalam bumi ketidaktenaran, dalam bumi kerendahan yang tidak dikenali. Karena apa yang tumbuh dari sesuatu yang tidak dipendam, tidak sempurna buah-buahnya. Hikmah yang ke-11 ini tentang khumul. Khumul secara arti bahasa bisa diartikan tertutup, diartikan lemah, diartikan tidak nampak, itu namanya khumul. Khumul secara bahasa, secara singkat adalah adamu syuhroh, tidak terkenal, tidak populer, tidak masyhur, itu namanya khumul. Nah, pada hikmah yang ke-11 ini seperti kami sampaikan adalah merupakan kelanjutan dari hikmah yang ke-10. Agar ikhlas itu sempurna, agar ikhlas itu terjaga, biasanya seorang hamba membutuhkan khumul. Rekan-rekan yang saya muliakan, memang tidak terlalu populer khumul. Yang lebih banyak dikenal tawadhu. Mencari referensi tentang khumul dan tawadhu, satu kitab atau satu penulisan atau satu tasnifan memang tidak mudah. Biasanya di sela-sela bab-bab kitab-kitab tasawuf itu ada bab tawadhu, tapi menemukan bab khumul itu sulit. Oleh karenanya
selain daripada kita berusaha membaca syarah-syarah dari Al-Hikam ini, salah satu kitab yang membahas khusus secara spesifik apa itu khumul dan apa itu tawadhu adalah kitabnya Ibnu Abid Dunya, Al-Khumul wat Tawadhu. Nah, jadi kita banyak membaca itu untuk memahami hikmah yang ke-11 ini. Baik rekan-rekan, mari kita baca secara lebih detail, lebih teliti, dan kita memberi ulasan pada hikmah yang ke-11 ini. Idfin wujudaka fi ardil khumuli. Ini bahasa isti'arah yang dipakai oleh Ibnu Athaillah Sakandari. Pendamlah wujudmu dalam bumi khumul, dalam tanah yang tidak dikenali, dalam tanah tertutup yang tidak masyhur. Wujud ya tentu saja kita, keberadaan dari hamba, berikut reputasinya, berikut prestasinya, berikut kelebihannya, berikut semua apa yang dimilikinya, agar dipendam. Dipendamnya fi ardil khumuli, dalam tanah yang rendah, yang tak nampak, yang tidak kelihatan. Kenapa perlu untuk memendam keberadaan kita sebagai hamba Allah yang ingin memastikan ikhlas melindungi amal-amal kita? Fama nabata mimma lam yudfan, apa yang tumbuh dari sesuatu yang tidak dipendam. Kalau keberadaanmu tidak dipendam, dengan segala yang dititipkan Allah kepadamu tidak engkau tanam sehingga nampak, sehingga dikenali, sehingga masyhur, populer di antara mata manusia. Layatimu natajuhu, buah yang dihasilkan tidak sempurna. Kita oleh Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikmah ke-11 ini diberi suatu hikmah agar kita menutup keberadaan kita berikut apa yang ada dalam kita, terutama prestasi dan keunggulan-keunggulan. Karena dalam sebuah gambaran yang isti'arah juga, apa yang ditanam tapi tidak dipendam dengan cukup bisa tumbuh, tapi hasil dari buahnya tidak bagus, tidak sempurna. Kalau kita punya benih, kita punya bibit, itu cara menanamnya kan juga harus digali, kemudian bibitnya atau benihnya, kalau benih itu ditutup, kalau itu bibit, akarnya memang harus betul-betul ditanam secara baik sehingga tidak kelihatan. Kita itu seperti pohon, punya akar dan ada benihnya. Ketika akarnya atau benihnya itu tidak ditanam, nampak berserakan di atas permukaan tanah, maka pohon tidak akan menghasilkan buah makrifat yang sempurna, tidak akan menghasilkan dedaunan ikhlas yang hijau, tidak akan membuat ranting-ranting zuhudnya kuat, tidak akan membuat hasil dari pohon itu sempurna. Maka jika ingin engkau mendapatkan sempurna dalam hasil-hasil makrifat, dalam hasil dan buah ikhlas, zuhud, sabar, takwa, tafwid, taslim, dan berbagai sifat-sifat mulia sebagai buah dari wujudmu, maka tanamlah wujudmu dalam tanah khumul. Itu penjelasan secara singkat dan letterlek dari hikmah yang ke-11
Baik rekan-rekan, mari kita baca dan kita ulas secara lebih mendetail lagi ya. Khumul itu adalah sesuatu yang bisa menolong keikhlasan kita. Maka tadi sudah saya sebutkan, ikhlas itu khisnuhu, bentengnya adalah humul. Jadi ikhlas itu dibentengi oleh humul. Nah, sementara amal dibentengi oleh ikhlas. Artinya humul adalah lapis kedua untuk membentengi amal kita terjaga agar selalu lillahi ta'ala, agar selalu karena Allah, untuk Allah, tidak tercemari, tidak terkotori. Ada dua lapisan yang membentenginya. Lapisan pertama ikhlas, lapisan kedua adalah humul. Rekan-rekan yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyatakan seperti apa sih manusia itu. Hal ata alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Surat Al-Insan ayat pertama. Bukankah telah datang suatu masa bagi manusia di mana ia bukan sesuatu yang mazkura, bukan sesuatu yang disebut, bukan sesuatu yang dikenali, tidak menjadi apapun dan bukan siapapun. Mari kita bayangkan sedikit saja, siapa kita 100 tahun yang lalu dan siapa kita 100 tahun ke depan. Seperti apa engkau 1000 tahun yang lalu, dan seperti apa engkau 1000 tahun lagi. Oleh karenanya kawan-kawan yang saya muliakan, secara lahiriah memang betul dikatakan bahwa khumul itu adamu syuhrah, sesuatu sifat di mana seseorang menghindari keterkenalan. Ibnu Ajibah mengatakan Allah ta'atiyah asbaba syuhrah, tidak melakukan tindakan-tindakan, tidak melakukan langkah-langkah supaya dikenali. Itu namanya khumul secara lahiriah. Secara batiniah beliau juga mengatakan isqatul manjilah indan nas wa kitmanu sirril wilayah. Kita merasakan bahwa derajat kita itu tidak perlu tinggi dan tak perlu mulia di depan manusia. Di samping kitmanu sirril wilayah, menyembunyikan dan tidak menampakkan keunggulan-keunggulan wilayah. Orang kalau sudah beribadah baik sama Allah, bisa jadi ada satu sifat wilayah padanya. Loh, wilayah itu kan sesuatu yang batiniah. Sifat kewalian itu kan sesuatu yang sirri, sesuatu yang batin, sesuatu yang sirri, tidak nampak. Ketika ada keunggulan dan natijah, ada maziyah dari Allah yang diberikannya kepada kita seperti itu, kitman siril wilayah, itu justru disembunyikan. Itu namanya humul. Secara lebih spesifik lagi, Syekh Ahmad Zarruq mengatakan humul itu adalah tahakkukun nafsi biwasfihal adna, selalu menyatakan bahwa diri kita itu sesungguhnya adna, karena memang sifat manusia itu adna, hina, tidak ada mulia-mulianya. Wa syu'uriha bihi abadan, dan selalu merasakan sifat itu, dani'ah atau kehinaan diri kita itu seterusnya. Itu namanya humul. Jadi rekan-rekan yang saya muliakan,
Humul itu artinya bisa kita artikan secara lahiriah, tidak berusaha menonjolkan diri, tidak mencari langkah-langkah atau sesuatu yang bisa membuat kita menjadi terkenal, bisa mengantarkan orang menjadi populer, itu secara lahiriah. Secara batiniah, kitmanu siril wilayah, tidak menampakkan keunggulan batin, bahkan merasai apa yang menjadi sifatnya diri sebagai makhluk yang sesungguhnya hina, sesungguhnya tidak mulia. Karena kemuliaan kita itu semata-mata adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya kita sesungguhnya tidak mulia, hakikat kita sesungguhnya hina. Walaqad karomna bani Adama wa hamalnahum fil bari wal bahr. Dalam Al-Isra 70. Aku memuliakan Bani Adam, firman Allah. Jadi kemuliaan itu Allah yang kasih. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan aku utamakan Bani Adam di atas banyak makhluk yang aku ciptakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwa manusia itu sungguh diciptakan dalam ahsani taqwim, dalam rupa dan nilai yang paling bagus. Yang perlu kita ingat, yang perlu kita teliti dalam firman Allah ini adalah karena yang memuliakan itu Allah. Laqad khalaqna, yang menciptakan itu Allah, yang memberikan kebaikan, keunggulan manusia di atas yang lainnya Allah. Jadi kemuliaanmu itu dari Allah, jadi kebagusanmu itu dari Allah, jadi keunggulanmu itu dari Allah. Namun hakikat manusia juga disebutkan oleh Allah tadi, lam yakun syai'am mazkura. Kita manusia telah melewati masa di mana kita bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tak pernah tersebutkan, tak pernah terorbit dalam kehidupan sebelum Allah melahirkan dan menciptakan kita. Oleh karenanya rekan-rekan yang saya muliakan, humul dalam makna yang kami sebutkan tadi, selain ia adalah merupakan sifat yang sesungguhnya dimiliki oleh manusia itu sendiri, mari kita belajar dari fakta dan sejarah yang nyata saja bahwa kehidupan ini selalu ditopang oleh mereka yang tidak masuk dalam daftar nama-nama terkenal. Ada seorang yang berpangkat tinggi karena memang dia dipilih oleh masyarakat kecil, yang masyarakat kecil itu nggak dikenal. Ada seorang yang alim, terkenal keilmuannya tinggi karena ada orang-orang bodoh, karena ada orang-orang awam sehingga dia alim. Ada orang kaya raya, dititipi oleh Allah harta yang melimpah karena melalui tangan-tangan orang yang bekerja kepadanya, mengurus aset-asetnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ternyata kehidupan kita di dunia ini yang sementara ini, harmoninya kehidupan dunia lebih banyak ditolong dan ditopang oleh tangan-tangan mereka yang tidak terkenal, oleh tangan-tangan dan oleh kekuatan mereka-mereka yang tidak populer. Rekan-rekan yang saya muliakan, bukan itu saja, agama Allah yang mulia ini juga sampai hari ini kita menikmati sujud secara nikmat, sholat secara aman, baca Quran secara tidak terganggu.
sesungguhnya juga berdiri dan tegak di atas bumi Allah ini melalui mereka beliau-beliau orang-orang yang tidak populer, orang-orang yang tidak dikenal. Mari kita tengok. Ada 313 sahabat yang ikut perang Badar Rasulullah. Ada 14 orang yang syahid dan wafat. Dari para sahabat itu, adakah kita yang mengenalnya? Tidak ada. Adakah kita yang tahu seperti apa beliau 14 orang itu yang wafat dalam perang Badar? Tidak ada dari kita yang betul-betul mengenalinya. Karena beliau-beliau dilindungi oleh Allah dalam khafiyinya, dalam humulnya. Adakah di antara kita yang hari ini hidup, alimnya luar biasa, kemuliaannya tinggi, sedekah zakatnya sangat banyak, sujudnya luar biasa hebat, apakah bisa mengimbangi satu tetesan darah dari para syahid di perang Badar yang tidak kita kenali itu? Jawabannya pasti tidak, rekan-rekan. Maka sesungguhnya Allah menyinggung itu. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsusum 'alaik. Firman Allah dalam An-Nisa 164. Ada rasul-rasul, kata Allah, yang kami ceritakan kepadamu. Ada juga rasul-rasul yang tidak kami ceritakan kepadamu. Bahkan lebih banyak lagi rasul yang tidak diceritakan Allah. Ini bukan nabi, rasul. Rasul itu kan menyampaikan risalah, tapi oleh Allah ada yang diceritakan, lebih banyak yang tidak diceritakan. Apakah rasul yang tidak diceritakan oleh Allah itu kemuliaannya di bawah kita yang populer, dengan ilmu kita, dengan muhibin kita yang banyak, dengan pengagum kita yang di mana-mana, dengan reputasi kita sebagai orang yang hebat, orang yang mulia? Secuil pun dari kemuliaan para rasul tidak bisa kita imbangi dengan 1000 kemuliaan kita. Oleh karenanya, rekan-rekan yang saya muliakan, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak sekali hadis, terutama hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal. Memang hadis ini banyak sanadnya yang tidak atau kurang kuat sanadnya, tapi ada sanadnya yang kuat. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal ini dalam At-Targhib wa Tarhib. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-yasiru minar riya syirkun, sedikit daripada riya itu syirik. Wa man ada awliya Allah faqad barazallahu bil muharabah, siapa yang memusuhi wali-wali Allah maka sesungguhnya mengibarkan perang kepada Allah. Kemudian ini, innallaha yuhibbul abrar al-atqiya al-afiya, Allah mencintai orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa, al-akhfiya, orang-orang yang tidak dikenal. Mereka orang baik, mereka orang bertakwa, tapi mereka orang khafi. Dilanjutkan oleh Rasulullah, alladzina in ghabu lam yuftaqadu, yaitu mereka ketika mereka absen, tidak datang, tidak dicari. Wa in hadaru lam yu'rafu, kalau mereka datang, mendatangi acara, mendatangi keramaian, lam yu'rafu, mereka enggak dikenali. Qulubuhum masabihul huda, hati-hati mereka adalah pelita hidayah. Shadaqallah wa shadaqa Rasulul Karim. Rekan-rekan yang saya muliakan, dalam hadis lain Rasulullah juga mengatakan, ahabul ibad ilallah al-adqiya al-akhfiya, hamba Allah yang paling dicintai adalah al-adqiya al-akhfiya, yaitu mereka yang bertakwa,
dan mereka yang khafi tersamarkan, tidak kelihatan takwanya, tidak dikenali popularitas hebatnya, dan tidak diketahui oleh banyak orang tentang keunggulan-keunggulannya. Rekan-rekan yang saya muliakan, maka cukuplah firman Allah dan hadis Rasulullah Muhammad SAW untuk menegaskan bahwa khumul itu adalah bagian dari sifat seorang hamba yang sangat baik, yang bisa mengantarkannya secara syariah untuk mendapatkan buah-buah makrifat secara sempurna dan lebih baik. Rekan-rekan yang saya muliakan, berarti nggak boleh syuhroh dong, ya, berarti tidak boleh syuhroh. Dan Nabi sendiri kan syuhroh, Nabi masyhur, Nabi itu orang yang sangat terkenal, bahkan namanya saja selalu kita sebut berulang-ulang dalam azan. Bagaimana itu? Rekan-rekan yang saya muliakan, Rasulullah Muhammad SAW dalam beberapa hadis, contohnya adalah hadis dari kitab Al-Ilal Al-Mutanahiyahnya Ibnul Jauzi, beliau bersabda, asiru afdalu minal alaniyah, siri bersembunyi itu lebih mulia daripada menampakkan diri, tapi wal alaniyah afdalu miman aradal iktida'ah, menampakkan diri itu lebih utama bagi mereka yang aradal iktida'ah, menghendaki untuk diikuti, punya dampak umum untuk diikuti oleh seseorang yang lainnya, oleh jamaahnya, oleh umatnya dalam kebaikan. Dalam firman-firman Allah kita selalu mengetahui bahwa Allah itu selalu mendahulukan siri sebelum menyebutkan alaniyah. Alladzina yunfikuna fisaroi wadoroi. Dalam firman lain Allah juga mengatakan alladzina yunfikuna billaili wan nahar sirraw wa alaniyah. Jadi siri dulu baru alaniyah, tersembunyi dulu baru nampak, tidak terkenal dulu baru dikenali dan masyhur. Maka Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang kita bacakan tadi, siri tersembunyi lebih utama dari menampakkan diri, tapi menampakkan diri lebih utama bagi mereka yang punya efek diikuti kebaikan-kebaikannya. Rekan-rekan yang saya muliakan, dalam konteks ini Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, guru utama dari Syekh Ibnu Athaillah, mengatakan man ahabba zuhur fahuwa abdu zuhur. Siapa yang menyukai keterkenalan, dia hamba keterkenalan itu. Wa man ahabbal khaufa, barang siapa menyukai tersamar, dia abdul khaufa, dia adalah hamba dari ketersamaran itu. Wa Abdullah, hamba Allah, maka sama sawaun alaihi az-zuhur wal khafa, hamba Allah yang sejati, yang sudah purna ikhlasnya, sama baginya antara terkenal dan tidak dikenali, antara masyhur dan tidak masyhur, sama baginya. Oleh karenanya rekan-rekan yang kami muliakan, yang namanya khumul itu adalah sebuah langkah dari martabat yang harus dimiliki oleh mubtadi, oleh pemula. Demikian para pensarah hakam mengatakan. Jadi orang yang masih khawatir keikhlasannya terkotori, dalam hatinya itu masih terpaut, masih waspada untuk selalu teringini dipuji oleh manusia. Nah, orang-orang seperti inilah yang harus khumul. Khumul dalam arti adamus syuhrah. Tapi kalau khumul
menyatakan diri bahwa diri kita adalah sesungguhnya lam yakun syai'am mazkura, adalah sekedar makhluk Allah yang tidak punya efek apa-apa, maka ini selalu kita jaga. Tetapi agama syuhrah dalam makna khumul, tidak terkenal, khumul tidak populer, itu bagi mereka yang belum mampu untuk menyisihkan mata-mata manusia dari hatinya, masih menginginkan pujian-pujian manusia dalam amal yang ia lakukan. Orang seperti ini namanya mubtadi, dan orang yang masih mubtadi, masih permulaan, haruslah khumul dalam arti tidak mengambil langkah-langkah dan melakukan sesuatu untuk mempopulerkan diri dan dikenali. Rekan-rekan yang saya muliakan, bicara tentang khumul ini kita nggak bisa meninggalkan sebuah nama yang sangat ikonik dan populer dalam hal ini, yaitu seorang tabi'in yang pernah hidup di zaman Nabi, wafat di masa Ali, Uwais Al-Qarani. Siapa tabi'in paling utama? Ada yang mengatakan Uwais Al-Qarani berdasarkan hadis Rasulullah. Ada yang mengatakan Hasan Al-Basri, putra dari maulanya Zaid bin Sabit dan maulahnya ibunda kita Ummu Salamah. Ada yang mengatakan Sa'id bin Musayyib, menantu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa tabi'in paling utama? Ya, di antara tiga orang itu. Ketiga orang dari golongan tabi'in yang mulia ini, semuanya, tiga-tiganya adalah orang zuhud, tetapi mempunyai sikap yang berbeda. Hasan Al-Basri melahirkan banyak sekali murid-murid yang kemudian ilmunya kita nikmati sampai hari ini. Silsilah ilmu kita hampir semuanya selalu ketemu kepada Hasan Al-Basri, karena beliau adalah pengajar utama di Masjid Al-Basrah, seorang tabi'in yang kualifikasi ilmunya diakui oleh Ali bin Abi Thalib. Dan kita tentu dalam hadis-hadis yang sangat populer hampir selalu menyertakan nama Sa'id bin Musayyib, tabi'in yang tak pernah meninggalkan 30 tahun sholat berjamaah, paling awal datang, paling akhir keluar dari masjid. Sa'id bin Musayyib. Keduanya, Sa'id bin Musayyib dan Hasan Al-Basri, selain beliau mufti, faqih, punya murid, meriwayatkan hadis, berbeda dengan Uwais Al-Qarani. Tak ada hadis yang diriwayatkan. Beliau bukan mufti, beliau juga bukan orang yang punya banyak murid, bahkan tak punya murid. Uwais Al-Qarani yang wafat di perang Siffin, dan beliau ikut di golongan Ali bin Abi Thalib. Ini disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah bagian dari sadah wa mulukil jannah, pemuka dan raja-raja di surga, tapi tidak dikenali di dunia. Maka rekan-rekan yang saya muliakan, apa yang dilakukan dan apa sikap hidup yang diambil oleh Uwais Al-Qarani dan apa sikap hidup yang diambil oleh Hasan Al-Basri maupun Sa'id bin Musayyib, sama-sama semuanya mulia selama itu adalah dalam tatanan lillahi ta'ala, tidak tercemari oleh rangkaian keinginan dipuji oleh manusia. Rekan-rekan yang saya muliakan, nah, untuk memperjelas ini, saya ingin mengajak kita semua untuk sekedar menanyakan pertanyaan ringan lah, tapi berat jawabannya. Kira-kira Rasulullah itu pernah khumul atau tidak? Maka mari kita baca sebuah surat yang didedikasikan khusus untuk Rasulullah, yaitu surat yang sangat kita kenal, Wadduha. Wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rasulullah pernah lama tidak mendapatkan wahyu, tapi kemudian Allah mengatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
Tuhanmu tak meninggalkanmu, Tuhanmu juga tidak marah kepadamu. Dalam surat Ad-Duha ini yang sering kita baca, kita menemui betapa Rasulullah adalah insan kamil, sosok manusia sempurna, dinamika kehidupannya itu betul-betul paripurna. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada. Itu mengisyaratkan humul. Rasulullah sebelum beliau menerima nubuah dan risalah menyepi, menutup diri, tidak banyak ikut dalam hiruk pikuk Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian ketika kesempurnaan dari humul itu didapati oleh Nabi, maka kemudian salah satu sifat yang tahqiq dalam diri Rasulullah adalah ketawaduan. Maka tawadu itu adalah merupakan buah dari humul juga. Konkretnya tawadu itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'amal yatima fala takhar wa amasaila fala tanhar. Ketika merasa bahwa orang yang meminta-minta, ketika kita punya perasaan kasih sayang kepada anak yatim, kepada mereka yang secara strata sosial itu di bawah kita, tapi kita merasa tidak lebih mulia, bahkan kita menyayangi mereka. Rasulullah penyayang anak yatim, penyayang orang-orang miskin, sangat memperhatikan orang-orang yang lemah seperti ini. Beda sama kita. Kalau kumpulan orang masyhur aja kita merasa keren, kumpul sama selebriti merasa hebat. Rasulullah seperti itu. Ketika ketawaduan Rasulullah sudah didapatkan, ketika kesempurnaan sifat-sifat lain dari natijah humul itu sudah beliau capai, maka fabi ni'mati rabbika fahadis, maka nikmat Tuhanmu itu ceritakan. Rekan-rekan yang saya muliakan, ketika kita mengajari orang sebagai mu'alim, ketika tausiah, ketika taujihah, ketika khutbah, ketika mau'idhah hasanah, menyebarkan ilmu, maka fabi ni'mati rabbika fahadis, ceritakan tentang nikmat Allah, bukan mengkampanyekan kehebatanmu. Niatkan ikhlas, menjadikan jamaahmu sebagai muhibbinnya Allah, bukan muhibbinmu. Itu namanya fabi nikmati rabbika fahadis. Ketika ada pujian, ketika puja-puji datang kepadamu, kau menyadari bahwa pujian itu milik Allah, bukan milikmu, maka dalam taraf itulah orang bisa untuk syuhroh, tidak lagi humul yang berarti tidak syuhroh. Dalam posisi itulah bisa kita berani menampakkan diri sebagai orang yang dikenali, bukan lagi orang yang tidak dikenali. Dalam konteks inilah berlaku wal alaniyah afdolu liman arodal iktida'a, bahwa menampakkan diri, popularitas itu menjadi sesuatu yang lebih utama dibandingkan menyembunyikan diri. Konteksnya fabi ni'mati rabbika fahadis, nikmati rabbik itu yang penting, itu yang harus menjadi pondasi, bukan hadisnya. Nah kalau kita kan enggak, kebanyakan kita enggak menceritakan, tampil di depan banyak orang, berkarya di tengah masyarakat, bersumbangsi, berpartisipasi dalam kehidupan sosial, menonjolkan diri kita, bukan menonjolkan dan mengkampanyekan nikmati rabbik. Rekan-rekan yang saya muliakan, maka Fudail bin Iyad mengatakan, kalau engkau bisa humul, lakukan. Wa ma'alaika ala tuzamma wa ma'alaika ala yusna alaik. Untuk apa sih kau itu dicaci, engkau dipuji? Bukankah yang paling penting antakuna Tuhan inta Allah? Yang paling penting kan engkau sudah dipuji sama Allah. Soal
mata manusia melihatmu dengan cela atau melihatmu dengan puja dan puji, itu yang penting adalah engkau sudah mamtuhan indallah. Bukankah Allah sudah memberikan karomna Bani Adam? Bukankah Allah sudah khalaqna fi ahsani taqwim? Itu kan sudah cukup. Yang paling penting kita kan pandangan Allah, bukan pandangan selain Allah. Itulah rekan-rekan hikmah yang ke-11 ini. Oleh karenanya humul dalam arti merasai diri sebagai makhluk Allah yang selalu bergantung kepadanya, bahwa kemuliaan, nama baik, reputasi, popularitas itu sesungguhnya adalah sesuatu milik Allah semata yang dititipkan kepada kita, dan itu tidak kita lihat karena kita selalu merasa dilihat Allah dan kita merasa selalu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita sesungguhnya tidak berusaha untuk mempopulerkan diri masuk dalam dunia terkenal, karena nyata-nyata tidak selalu yang terkenal, dipandang dan hebat di dunia ini akan terkenal, akan hebat dan dipuja di langit sana. Uwais Al-Qarani contohnya adalah majhul fil ard tapi ma'ruf fil samai. Rekan-rekan yang saya muliakan, maka mari kita renungkan hikmah ke-11 ini, kita ukur diri kita sendiri masing-masing, baru kemudian kita bisa mengambil sikap apapun itu. Mudah-mudahan senantiasa ikhlas lillahi ta'ala, bisa mencapai derajat ma'rifatullah. Kurang, khilaf dan lebihnya apapun yang salah saya mohon maaf. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.